Lebih pahit masa lalu saya daripada kopi saya. Sehat sih, tapi kayaknya kurang cocok sama lidah saya gitu. Nah, jadi kita hampir mungkin 99% bahan kita tuh semua diproduksi dari Indonesia. Oh, Presiden ke-7 atau yang sekarang sih? Oke. Hai ex-people, salam inspirasi, selamat datang di Sofa Show, podcast X Channel yang menghadirkan para pelaku UMKM, pegiat pariwisata, dan juga tokoh ekonomi kreatif. Saya Vida, di Sofa Show hari ini, nah kita akan ngobrol nih bareng sama tamu kita, ada Nala Jati dari Awi Carita, sebuah usaha tentang micro bakery. Nah, apa sih suka duka dari Nala Jati ini dalam membangun usaha Awi Carita? Kemudian juga apa yang membedakan Awi Carita dengan usaha yang sama, dengan bakery, dengan toko roti, dengan toko kue yang sudah ada. Saat ini sudah barengan sama kita semua. Hai, apa kabar? Mas Nala Jati, panggil Mas aja ya, Mas ya? Itu terserah ya, oke. Baik. Masih muda kayaknya. Masih muda banget ya ini ya. Mas Nala Jati seger banget nih pakai orange. Oke, Mas Nala Jati ini hadir dengan Awi Carita ya. Mungkin bisa disampaikan, dijelaskan ke ex-people, Awi Carita itu apa gitu, sejarahnya, namanya seperti apa sih Mas? Silakan nih. Saya Nala dari Awi Carita. Kita micro bakery di Kebayoran Baru, di Pulau Raya ya, sebenarnya di Petogogan, Jakarta Selatan. Nah, Awi Carita ini sebenarnya kita pilih untuk menampilkan Indonesia. Jadi kita angkat dari bahasa Sanskerta, Awi berarti ahli, Carita berarti cerita. Jadi Awi Carita ini sebenarnya ahli bercerita. Jadi kita ini sebenarnya menceritakan bahan baku Indonesia, produk-produk lokal, dan keanekaragaman budidaya rempah-rempah yang kita miliki gitu. Jadi sebenarnya kita perpanjangan tangan dari petani. Jadi itulah cerita kita. Tapi sebenarnya banyak yang bilang ya nggak salah sih gitu loh. Oke, di era saat ini sangat penting ya kemudian untuk menambahkan cerita ya Kak ya. Betul. Dalam setiap produk yang dibuat gitu ya. Oke, baik. Nah, produk apa aja sih dari Awi Carita ini Mas? Silakan nih. Kita ada 2 produk unggulan. Yang pertama cold brew coffee kita. Jadi kopi seduh dingin. Kopi yang diseduh tanpa menggunakan air panas. Oh, gimana tuh? Jadi ada proses hampir fermentasi ya. Jadi sekitar 24 jam kita rendam kopinya. Jadi intensitas kopi yang dihasilkan tuh lebih intens lah gitu. Dan yang berikutnya kita ada gluten free muffin dengan 5 varian rasa. Nah, kita pilih memang gluten free ini karena kita mau menonjolkan produk-produk bahan baku lokal. Gitu. Oke, baik. Jadi kopi ya Kak ya tadi, dan kopinya ini unik banget karena dari air dingin ya tadi ya? Seduh dingin. Seduh dingin Seduh ya? dingin, tanpa air panas. Oke, aku baru denger loh itu loh. Oh ya. Oke, baik. Nah, ada juga ini ya Kak, muffin ya? Muffin ya, dan ini gluten free gitu ya? Gluten Nanti free. Pokoknya harus aku cobain nih, aku habisin semua nih. Silakan, kita tutup mata. Oke, ex-people, kali ini kita akan lihat dulu nih Viti dari produk Kak Nala Jati, Awi Carita. Jadi buat ex-people, kita lihat dulu ya tayangan dari produk-produk Mas Nala Jati ini. Oke. Oke, ex-people, gimana? Udah lihat kan ya produk-produk Awi Carita? Pasti kamu pengen banget nyobain. Nah, langsung aja kalau gitu nanti jangan lupa beli di Awi Carita sama Mas Nala Jati. Mas, awalnya nih ceritanya gimana sih Mas? Kemudian kenapa pembuat Awi Carita ini? Apakah Mas suka makan kue sambil nyeduh kopi kalau pagi, nggak komplit rasanya kalau nggak makan muffin ataupun juga nggak nyeduh kopi ini? Gimana sih Mas awal ceritanya?
Ya, saya rasa kita masyarakat Indonesia ini kan doyan makan ya. Jadi makanan tuh ada ikatan emosi lah dengan masing-masing orang. Dan jadi kita pilih di bidang itu, pilih di bidang kuliner dan kita mulai sebenarnya di awal 2017. Jadi di awal 2017 kita bangun kedai kopi, jadi seduh manual dengan berbagai camilan. Terus kita juga sempat buka beberapa cabang. Ketika kita sudah mulai jalan, awal 2000 COVID. Jadi ya kena lah kita lah gitu. Jadi buka tutup, akhirnya kita putuskan untuk cobalah kita istirahat dulu sebentar. Nah, gitu. Dan setelah kita olah ulang, kita rencanakan ulang di akhir tahun 2004 kemarin, kita rebranding, kita relaunching lagi, menunya kita sederhanakan tapi kita lebih unggulkan. Jadinya kita bangun Awi Carita, yang itu merupakan perjalanan kami, kisah kami yang mengangkat sebenarnya memajukan kuliner Indonesia. Baik. Nah, Mas, kalau target pasar sendiri dari Awi Carita ini apa sih? Apakah anak muda atau sebenarnya juga bisa cobain dari anak-anak karena ini gluten free gitu ya? Betul. Gimana nih target pasarnya nih? Saat ini memang kebanyakan itu milenial dan Gen X ya. Jadi mungkin dari usia 30 ke atas gitu. Tapi belakangan ini kita lihat ternyata yang di bawah 30 sudah mulai ada interest gitu. Meskipun baru coba 1-2 gitu. Dan kemarin ini kita baru dengar ternyata untuk anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan produk kita yang misalnya tanda autis kayak gitu. Jadi mencari produk gluten free. Jadi sebenarnya hampir di semua segmen usia itu sebenarnya bisa masuk dengan target kita, tapi balik lagi ya mungkin saat ini masih pengenalan dulu gitu loh. Makanya kita sering sosialisasi, sering membangun jejaring dengan masyarakat juga gitu. Jadi harapan kita sih sebenarnya gluten free itu bukan sesuatu yang ditakutkan gitu loh. Karena memang aku tahu juga sih gluten free itu benar dibutuhkan untuk yang tadi ya, apalagi untuk yang berkebutuhan tadi ya Kak ya. Khusus, betul. Karena dengan begitu dia akan lebih stabil dalam bergerak, kemudian berkonsentrasi seperti itu ya Kak ya. Oke, baik. Nah Kak, keunikan dari Awi Carita ini apa sih? Yang pertama kita ini menggunakan bahan baku yang hampir sepenuhnya lokal. Contohnya dengan gluten free muffin kami, kita menggunakan tepung lokal, mocaf ya, modified cassava flour, yang berasal dari Sumatera. Gitu. Jauh juga ya. Iya. Jadi kita hampir mungkin 99% bahan kita tuh semua diproduksi dari Indonesia. Jadi sebenarnya kita tuh pengen pertama adalah memajukan, mempromosikan petani gitu. Dan yang kedua kita ini mematahkan mythbuster lah mungkin kalau ada yang tahu. Jadi mematahkan mitos. Jadi mungkin pernah dengar kopi itu pahit, kopi itu bikin asam lambung naik. Nah, dengan cold brew ini kita ciptakan kopi yang kadar kepahitannya sangat jauh berkurang. Jadi mungkin bagi terutama ibu-ibu atau perempuan yang saya nggak mau minum kopi karena pahit, mungkin silakan dicoba kopi kita. Karena meskipun intensitasnya sama bahkan lebih tinggi daripada kopi hitam biasa, cuman tanpa rasa pahit. Lebih pahit masa lalu saya daripada kopi saya. Baik. Jadi memang karena dengan teknik tertentu ya Kak ya? Betul. Baik. Jadi mengurangi kepahitan dari kopi, tapi juga pastinya tidak menghilangkan rasa khas dari kopi itu sendiri gitu ya Kak ya? Baik. Nah, tadi sempat disebutkan ya Kak ya, sempat merintis dari 2017, kemudian juga sempat terhenti gitu ya pada saat pandemi, kemudian juga bangkit lagi di 2024. Nah, tantangan seperti apa sih yang kemudian dihadapi dan sejauh mana nih perkembangan Awi Carita nih Mas Nala nih? Wah, pertanyaannya bagus ya. Silakan nih Mas. Kalau tantangan ya namanya merintis itu mungkin kita tuh gedor-gedor pintu terus lah istilahnya. Yang paling mudah adalah ditolak. Jadi itu mungkin tantangan paling sering, paling mudah adalah ya ditolak gitu. Saya rasa juga UMKM pasti
paham lah gitu loh, atau juga merasakan. Yang berikutnya mungkin adalah ketika kita sudah mulai membangun, ya kegulung lagi dengan COVID gitu. Jadi tapi di situ kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk berpikir ulang, untuk merencanakan kembali. Mungkin ada langkah yang kita mestinya tidak ambil, tapi kita terpaksa ambil. Jadi dengan rebranding ini, dengan relaunching kami ini, jadi kita lebih matang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita anggap itu suatu proses ya, perjalanan gitu. Kalau misalnya kesenangan kami atau pencapaian lah tanda kutip yang pernah kita berkolaborasi dengan brand-brand yang jauh lebih besar. Jadi kita kebetulan dengan beberapa instansi BUMN, kementerian, dan mungkin pernah kayak private, seduh private kayak gitu loh. Jadi itu pengalaman yang menarik. Jadi sih. diundang khusus sama ya, ini nih, diundang buat talk show gitu. Di Sofa Show ya? Iya, Sofa Show Bareng gitu. sama channel ya, Iya. makasih loh Mas. Oke, nah balik lagi di pandemi tadi nih Mas, gimana akhirnya Mas Nala nih bertahan gitu untuk menjalankan bisnis ini, silahkan nih Mas. Oh ya, sebenarnya kalau kita udah ngegas gitu ya jalanin aja gitu. Namanya mundur sebentar nggak ada masalah gitu. Tapi yang penting jalanin terus. Jadi karena memang kami konsisten ya, tinggal yang kita atur tuh kecepatannya mau 100 km per jam atau 20 km per jam. Tapi tujuannya tetap ada gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pandemi itu kemarin itu sebenarnya momen untuk refleksi gitu. Apakah kita udah pantas di bidang usaha ini, ya pantas langkah-langkah kita. Dan di situ kita menemukan bahwa kalau kita lokalisasikan bahan baku kita, justru kita dapat value yang lebih bagus gitu loh. Jadi makanya kita mengangkat kuliner Indonesia di sini. Jadi gimana nih Mas caranya atau strateginya untuk edukasi pelanggan produk-produk atau menu-menu sehat dari Awi Carita, dan tadi bahkan juga menggunakan produk-produk lokal ya. Yeah. Nah, terutama nih sejauh mana manfaatin teknologi nih, Mas? Oh ya, memang kita tahu bahwa menu yang kita tawarkan ini unik ya. Mungkin bagi beberapa adalah gluten free muffin, apa itu cold brew coffee, apa itu. Jadi kalau bagi kami adalah kami tidak pernah capek untuk berbagi carita. Itu slogan kita, berbagi carita. Karena dari awalnya tadi Awi Carita. Betul, ya, jadi kita bercerita terus tentang benefit, tentang apa itu gluten free, apa itu cold brew gitu. Dan kita membangun komunitas di lingkungan kami, di Kebayoran Baru, di Jakarta Selatan, dan mungkin sekarang ke Jakarta. Dan kalau pendengar yang ada di Indonesia juga mungkin bisa sambil nguping-nguping gitu kan. Jadi, kita harus rajin-rajin sosialisasi gitu, tanpa harus mengutamakan penjualan. Jadi yang penting kita kenalin dulu deh. Nanti kalau udah kenal pasti ada aja WA bunyi gitu kan. Jadi membangun awareness dulu ya Mas. Betul, ya. betul. Bagaimana kemudian ex-people ataupun juga calon konsumen nih semakin dekat lagi dengan Awi Carita, kemudian juga cari tahu produknya, bahkan menggunakan gitu ya, konsumsi gitu betul ya. Sekali. Oke, baik. Nah, dari semua yang sudah dilalui nih, pengalaman apa sih Mas yang tak terlupakan nih dalam menjalani usaha ini gitu? Wow, itu harus mikir dulu nih. Kami ini mungkin dengan ketika ada klien atau pelanggan yang awalnya bilang, saya nggak bisa minum kopi karena kopi saya pahit, gitu. Kopinya pahit gitu. Tapi ketika kita bisa kita suguhkan, terus dia bilang lagi, sekarang saya udah minum kopi loh. Baik. Jadi kayak kita tuh bisa mengubah persepsi seseorang gitu, bahwa ternyata gluten free itu enak. Jadi ya kita tahu bahwa mungkin ada banyak persepsi tentang healthy food atau healthy drinks ini di luar yang sehat sih, tapi kayaknya kurang cocok sama lidah saya gitu. Nah, kita mau ambil irisan tengahnya nih. Nah, melihat konsumen yang bisa datang kembali setelah itu, kayaknya itu yang kita paling suka ya, paling bahagia gitu di situ. Jadi bagaimana kemudian
konsumen tadi menemukan sesuatu yang belum bisa ditemukan di produk lain gitu ya Mas ya. Betul. Dan bahkan juga jadi tadi sebelumnya nggak bisa ngopi, jadi bisa ngopi gitu Iya. ya. Apalagi produknya tadi sehat ya, gluten free ya Mas ya. Oke, baik. Nah, rencana kedepannya nih Mas Nala nih sama Awi Carita nih apa nih? Rencana kita adalah kolaborasi, membangun jejaring. Kita mulai dari lingkungan kita di Kebayoran Baru, membuka diri ke Jakarta Selatan, Jakarta, dan dengan X Channel dan X People gitu loh. Jadi mungkin ada yang kita bisa kolaborasikan bersama kayak gitu, atau kita ngobrol-ngobrol di situ. Siap, oke. Nah, tadi disebutkan Kebayoran ya Mas ya, Iya. untuk pelanggan nih, untuk ex-people, untuk konsumen, untuk yang mau cobain nih produk-produk dari Awi Carita. Udah menggiurkan banget ya ini. Nah, di mana nih ex-people bisa nih Mas tahu infonya ataupun juga lokasinya di mana Mas? Kita Silakan. di Kebayoran Baru, di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Jadi kalau untuk dapetin produk kita bisa kunjungi di website kita di awicarita.id atau di Instagram juga awicarita.id. Semua pemesanan bisa melalui marketplace atau DM atau WhatsApp, informasinya ada di situ semua. Dan kita ini pre-order. Jadi we made it just for you. Oke, baik. Jadi spesial ya buat Iya. ex-people gitu, custom gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Mas, pesan buat ex-people yang sedang menjalankan usaha nih apa nih Mas? Gagal itu biasa, terlambat itu atau memperlambat diri itu lumrah gitu. Tapi kita nggak boleh berhenti, nggak boleh give up lah, nggak boleh nyerah gitu loh. Akan ada waktunya, itu tunggu aja, sabar aja gitu. Jadi kalau kami kita target kami adalah awareness gitu loh. Mungkin banyak yang teman-teman yang mengira sales, tapi kita lebih senang awareness gitu loh. Jadi kita membangun sesuatu yang konsisten, yang keberlanjutan gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih naik turun atau merintis, akan ada waktunya. Mungkin besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan. Kita nggak pernah tahu kapan gitu. Tapi take your time. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, Terima kasih. Mas Nalajati sudah bergabung di Sofa Show di kesempatan kali ini. Semoga semakin sukses ya pastinya dengan Awi Caritanya. Amin. Dan semakin banyak yang bercerita tentang Awi Carita ini. Gitu Terima ya Mas ya. kasih. Oke, baik. Silakan. Oke, baik ex-people. Mengedukasi pasar akan produk kita memang nggak mudah gitu ya. Terkadang menemui keraguan, hambatan, tantangan, bahkan juga menimbulkan kekecewaan bagi kita ex-people. Tapi kalau semua itu kita jalani dengan gigih, dengan sepenuh hati, maka berbagai tantangan itu seperti yang dilakukan oleh Mas Nalajati tadi ya, dalam menjalankan bisnis Awi Caritanya begitu gigihnya gitu ya ex-people ya. UMKM ini memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, seperti misalnya menciptakan lapangan kerja dan juga menyerap tenaga kerja. Kalau usaha ex-people maju, maka nantinya negara kita ikut maju. Jadi jangan berhenti untuk berusaha, untuk ikut membangun negara kita juga. Ex-people, semoga pastinya sharing pengalaman dari Mas Nalajati dengan Awi Caritanya ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, serta semangat bagi para pelaku usaha dan juga kita semua dalam mewujudkan kesuksesan bersama ex-people. Mau berbagi cerita mengenai usaha kamu? Kami ex-people ke Instagram kita di @xchannel_radio_jkt dan video pamit dengerin dan saksikan terus X Channel, inspirasi segala generasi. Hai ex-people, barusan kita ngobrol di Sofa Show barengan sama Mas Nalajati dari Awi Carita. Nah, kamu pastinya udah banyak banget ya dengerin motivasi usaha yang udah disampaikan sama Mas Nalajati. Kira-kira kamu dapat inspirasi apa nih ex-people? Nah, kamu bisa komen di Instagram di @xchannel_radio_jkt ataupun juga di mana nih Mas Instagramnya? Di awicarita.id, @awicarita.id. @awicarita.id ya. Nanti 3 komen terbaik akan dipilih sama kita ya. Dan juga ex-people jangan lupa untuk kirim sebanyak-banyaknya. Dan kita tunggu untuk komen terbaiknya, nanti akan dapat voucher dari kita. Oke, ex-people. Hai ex-people, kita mau main barengan
sama Pak Nala Jati dari Awi Carita, Sofa Emoji Game. Oke, yang pertama ini adalah emoticon ini. Nah, emoticon ini Pak, apa nih Pak? Kalau menurut Bapak merasa keren tuh pada saat apa? Bisa ngopi di taman. Oh, bisa ngopi di taman ya? Iya, tanpa HP, tanpa ada kebisingan, itu. Oke. Selama ini sering, Pak? Jarang, tapi diusahakan. Diusahakan ya? Oke, baik. Selanjutnya nih, ini Xvival. Nah, ini Pak, pada saat sampai mau meledak itu kira-kira biasanya mikirin apa nih, Pak? Ini sebentar lagi ini. Ketika situasi setelah bulan Lebaran ya, jadi antara yang tagihan dan THR gitu. Ya itu sih. Angpau buat ponakan-ponakan gitu ya. Iya, mungkin banyak yang relate lah sama kita. Oke, baik. Terus ini Xvival. Ini Pak, merasa dicintai atau seneng, bahagia gitu Pak? Saat ini di sini ya. banyak yang tim-tim yang happy, yang seneng sama kita, menerima kita, welcome. Oke, makasih loh Pak Nala Jati, bisa aja nih ya. Oke, baik. Xvival itu tadi game kita, Sofa Emoji Show. Oke, Xvival, kita main game selanjutnya masih barengan sama Mas Nala Jati dari Awi Carita. Oke, pertama kali bikin kue atau roti dibuat untuk siapa? Temen. Dari 8 presiden Indonesia, Mas Nala pilih satu yang bisa cobain produk Awi Carita. Satu aja. Oh, Presiden. Presiden ke-7 atau yang sekarang sih? Oke. Kalau kita harus mengungsi ke Mars, pilih salah satu barang yang wajib dibawa. Satu aja dari semua. Bantal. Bantal ya. Sebutkan pengen bisa buka toko di mana, salah satu kota atau kabupaten di Indonesia yang paling pengen. Jawa Barat, mungkin di Bandung. Oke. Apa rasa roti yang paling mustahil, yang sebenarnya enak kalau dibuat roti? Sambal jengkol? Oke, baik. Oke, Mas Nala tadi udah jawab ya. Nah, pertama kali jadi bikin kuenya buat temen ya? Iya, korban pertama saya sebenarnya. Jadi kan namanya juga coba-coba ya. Jadi ya korban ya. Reaksinya teman. pada saat itu? Kayaknya jujur white lies ya. Jadi dibilang enak, senyum, tapi habis itu nggak datang lagi. Oke, baik. Terus tadi Presiden berarti ke-7 atau ke-8 ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Karena apa nih? Karena kalau saya lihat Presiden ke-7 Pak Jokowi gemar kuliner ya. Oh, gemar kuliner. Ya, jadi bener, mungkin kayaknya cocok deh sambil kayaknya suka wedang gitu kan pagi. Jadi kayaknya gluten free muffin sama wedang tuh kayaknya cocok deh. Oke, baik. Nah, kalau mengungsi di Mars, pilih barang yang dibawa tadi bantal ya Mas ya? Iya. Berarti apa nih? Nggak bisa tidur tanpa bantal? Iya kan Mars itu cuacanya, suhu iklimnya emang panas ya dan gersang gitu. Jadi setidaknya saya bisa tidur dengan nyenyak lah gitu. Oke, baik, mikirnya sampai ke sana ya. Terus tadi pengen bisa buka toko di mana Mas? Bandung. Kenapa nih? Kita lihat mungkin budayanya dengan kreativitasnya, kayaknya Bandung itu Jakselnya Jabar kali ya gitu loh. Ya mungkin ada tempat-tempat lain, tapi saat ini mungkin yang deket-deket dulu deh, Damang. Oke, baik. Nah, rasa roti yang paling mustahil tadi sambal jengkol ya? Iya. Kenapa nih? Kayaknya belum ada dan jengkol itu hate it or love it. Jadi suka atau enggak gitu. Dan banyak yang tadinya nggak suka jengkol jadi tobat ketika beranjak usia gitu. Dan kita pengen itu tantangan gitu.